Ada sebuah buku tentang sejarah dunia yang menggunakan lukisan-lukisan terkenal di dunia sebagai petunjuk. Namun karena berbagai pembatasan kebijakan budaya, di mana hampir separuh buku tersebut dihapus agar lulus tinjauan. Sayang sekali, terutama bab tentang nasionalisme. Jadi, kami memutuskan untuk membuat videonya berbicara tentang nasionalisme dalam cerita hari ini. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita simak cerita hari ini. Manusia adalah makhluk sosial, saling bergantung satu sama lain sejak lahir. Dalam proses pertumbuhannya, masing-masing individu perlu menemukan posisi dan perannya sendiri dalam masyarakat serta menjalin jaringan hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, orang-orang selalu berusaha menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu, karena hanya ketika orang-orang berada dalam suatu kelompok dan diberi peran sosial baru dapat memperoleh rasa aman. Rasa aman ini diperoleh dengan mengidentifikasi diri dengan peran sosial yang diembannya, dan nasionalisme itu sebenarnya adalah pengakuan identitas yang didasarkan pada bangsa secara kolektif. Nasionalisme menekankan pada rasa kebersamaan dan persatuan bangsa, meyakini bahwa komunitas rakyat adalah kesatuan budaya, sejarah dan kekerabatan yang harus didahulukan di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu, ketika suatu kelompok syarat dengan gagasan nasionalisme, maka akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Tidak peduli apakah itu masalah keadilan atau bukan, selama itu demi kepentingan bangsa, semua orang tidak segan-segan akan melakukannya tanpa bimbang dan ragu. Setelah berakhirnya Perang Dunia I, ada sebuah kerajaan kuno yang langsung lenyap dari peta sejarah manusia, yaitu Kekaisaran Ottoman, yang juga dikenal sebagai Kesultanan Utsmaniyah. Dan salah satu sebab musnahnya Kesultanan Utsmaniyah adalah nasionalisme. Perjalanan sejarah Kesultanan Turki Utsmani dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu zaman ekspansi 1326 hingga 1451, zaman kejayaan 1452 hingga 1568, zaman kemunduran dan keruntuhan 1569 hingga 1924. Namun di sini kita akan membahas perjalanan sejarahnya. Kesultanan ini didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey atau Osman I. Kesultanan Utsmaniyah meninggalkan jejak yang tak sedikit dalam sejarah Islam. Sebagai salah satu daulah terbesar, Utsmaniyah berhasil menguasai dan memperluas wilayah sebaran Islam. Budaya Kesultanan Utsmaniyah berevolusi selama beberapa abad karena penyerapan dan pengadaptasian budaya bangsa lain yang telah ditaklukkan. Pada awalnya, orang-orang Utsmaniyah tergolong dalam kebudayaan orang-orang Asia Tengah. Mereka kemudian mengintegrasikan kebudayaan Persia dan Romawi Timur dalam kehidupan harian mereka. Kekaisaran ini juga kaya dengan berbagai kebudayaan seperti Arab, Eropa, dan lain-lain lagi, karena kekaisaran yang luas mencakup berbagai latar belakang dan budaya. Dengan terjadinya asimilasi antara mereka, lahirlah budaya baru di kerajaan ini. Selain itu, terdapat penduduk minoritas seperti Yunani, Armenia, Yahudi, dan Assyria yang memiliki budayanya tersendiri dan memperkaya khazanah budaya Utsmaniyah. Meskipun orang Yunani dan Arab telah terintegrasi secara genetis dan budaya dengan Turki selama berabad-abad, namun mereka selalu berada dalam posisi tereksploitasi sebagai bangsa yang ditaklukkan. Jadi pada paruh kedua abad ke-18, seiring merebaknya tren nasionalisme, para intelektual yang diwakili oleh penulis, pemikir politik dan revolusioner Yunani, Rigas Fereios atau Felestinilis 1757 hingga 1798,
mulai menyerukan Yunani untuk melepaskan diri dari Ottoman dan mendirikan negara-negara Yunani yang merdeka. Dari sudut pandang Yunani, mereka mencari kemerdekaan bangsa dan pembebasan. Tetapi dari sudut pandang Ottoman, bukankah ini adalah sekelompok pemberontak yang ingin memecah belah negara? Maka Rigas Feraios pun segera dieksekusi oleh penguasa Ottoman kala itu, dan jenazahnya dibuang ke sungai Donau. Namun tak disangka, pengorbanan Rigas dan para intelektual lainnya justru semakin mengobarkan api kemerdekaan Yunani. Dengan demikian, perang kemerdekaan Yunani ditabuh pada tahun 1821. Untuk menekan gerakan kemerdekaan Yunani, Kekaisaran Ottoman melancarkan pembantaian genosida terhadap orang-orang Yunani. Pembantaian brutal tersebut berhasil melenyapkan seluruh gerakan kemerdekaan Yunani, tetapi membuat marah para intelektual di seluruh Eropa. Kekuatan asing yang memang sangat mengagumi budaya Yunani ini, semuanya kemudian memihak Yunani dan mendukung perang kemerdekaan Yunani dengan berbagai cara. Pelukis Prancis, Eugène Delacroix, menorehkan salah satu mahakaryanya, Pembantaian di Kios, sebagai ungkapan simpatinya terhadap orang-orang Yunani. Penyair Inggris, George Gordon Byron, atau lebih dikenal sebagai Lord Byron, bahkan secara pribadi ikut terjun ke dalam perang kemerdekaan Yunani dan bahkan mengorbankan nyawanya untuk itu. George Gordon Byron atau Lord Byron adalah seorang penyair Inggris yang juga berperan dalam kemerdekaan Yunani. Penyair terkenal yang lahir di London, Inggris, ini pincang sejak lahir. Selain itu, pasukan sukarelawan dari berbagai negara pun berdatangan ke Yunani untuk intervensi langsung dalam urusan dalam negeri Utsmania. Pada titik ini, perang kemerdekaan Yunani tidak lagi hanya menjadi urusan orang-orang Yunani, namun menjadi masalah keadilan di dunia. Segera Kesultanan Utsmaniyah pun tak berkutik, ditaklukkan oleh pasukan Inggris, Prancis dan Rusia dalam pertempuran Navarino pada tahun 1827. Dan sebagai hasilnya, Kesultanan Utsmaniyah terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakui kemerdekaan Yunani pada tahun 1832. Belakangan, setelah orang-orang Yunani merdeka dan mendirikan negara Yunani, orang-orang Arab juga merdeka dan mendirikan negara Arab. Demikian juga dengan orang-orang Turki, mendirikan negara Turki, yaitu Turki modern. Kekaisaran Ottoman kemudian menghilang dari peta dunia dan digantikan oleh negara-negara yang merdeka ini. Dampak nasionalisme terhadap sejarah modern Tiongkok juga tidak kalah besarnya. Kita tahu, khususnya bagi mereka yang paham dengan sejarah Tiongkok, bahwa pemerintahan Qing atau dinasti Qing juga dikenal sebagai dinasti Manchu atau kekaisaran Qing didirikan oleh suku Manchu. Dinasti Qing merupakan dinasti terakhir kekaisaran Tiongkok yang berlangsung dari tahun 1644 hingga 1911 atau 1912. Meskipun signifikasi atau hanisasi dari suku Manchu sudah jauh lebih kental dibandingkan bangsa Mongol, namun masyarakat suku Han pasti tetap merasa tidak nyaman jika dipaksa menjadi warga kelas 2 di tanah negeri sendiri, tanah kelahiran dan tempat tinggal mereka secara turun-temurun. Terlebih lagi, pemerintahan Qing yang korup telah menyebabkan Tiongkok terpuruk, tertinggal jauh di dunia. Dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kemudian dikangkangi oleh kekuatan barat, yakni Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Rusia, Austria, Italia, Spanyol, Portugal, Belanda, Belgia, Swedia, Denmark dan kekuatan timur saat itu Jepang. Karenanya pada awal abad ke-20, ketika pemerintahan Qing dilemahkan oleh kekuatan barat, revolusioner Sun Yat-sen
mengibarkan panji mengusir bangsa barbar Tatar, menghidupkan kembali Chonghua, mendirikan republik. Sun Yat-sen menggunakan nasionalisme menginspirasi rakyat Tiongkok untuk menggulingkan pemerintahan Qing yang korup. Ini adalah revolusi terpenting dalam sejarah Tiongkok modern, Revolusi 1911 atau Revolusi Xinhai. Revolusi tahun 1911 tidak hanya menggulingkan pemerintahan Qing yang telah membawa bencana bagi negara dan rakyatnya, tetapi juga mengakhiri 2000 tahun masyarakat feodal Tiongkok dan menjadikan Tiongkok negara modern. Dari contoh berdirinya Republik Tiongkok dan jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah, kita dapat melihat bahwa nasionalisme memiliki sisi positifnya. Nasionalisme itu ibarat sepucuk senjata, memiliki dampak positif atau negatifnya, tergantung siapa yang menembakkannya. Sebagai informasi singkat, Sun Yat-sen adalah seorang pemimpin kunci revolusi Tiongkok dan diakui secara luas sebagai bapak negara Tiongkok modern, baik di Republik Taiwan maupun di Tiongkok daratan. Pada akhir abad ke-18, krisis Kekaisaran Ottoman diawali dengan krisis sistem militernya. Tentara Ottoman, termasuk organisasi dan peralatannya, masih tertinggal jauh di belakang pasukan kekuatan besar Eropa. Selain itu, kesewenang-wenangan penguasa lokal memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang parah. Kekaisaran lambat laun dilanda kekacauan dan keuangan negara semakin menipis. Sultan menyadari diperlukan reformasi yang komprehensif dan menyeluruh untuk mengembalikan kejayaan kekaisaran ini. Namun setiap upaya reformasi ternyata membahayakan banyak kepentingan pribadi dan berpotensi merusak banyak hak dan keistimewaan yang diperoleh. Gagasan reformasi segera memicu perlawanan sengit dari berbagai kekuatan di masyarakat. Akar terdalam dari krisis di Kekaisaran Ottoman terletak pada penurunan bertahap dari fondasinya. Kekaisaran didasarkan pada sistem feodal, sebuah sistem yang menjadi sandaran kekuatan militer dan ekonomi negara. Di bawah pengaruh kedua faktor internal dan penetrasi, pengaruh ekonomi yang lambat namun terus-menerus dari Eropa, sistem ini mulai terganggu sejak akhir abad ke-16. Kekaisaran Qing juga merupakan kerajaan feodal yang terbelakang. Jelas, ini merupakan kemajuan bersejarah bagi rakyat untuk menggulingkan rezim yang diilhami oleh nasionalisme. Jadi kami mengatakan bahwa senjata nasionalisme memainkan peran positif dalam perubahan sejarah ini, karena senjata tersebut menargetkan feodalisme. Logikanya, karena orang jahat telah dibasmi, kita seharusnya membuang senjatanya. Tapi setelah melihat kedahsyatan senjata ini, timbullah pemikiran jahat dalam benak beberapa orang. Mereka akan berpikir, karena senjata ini sangat efektif, maka kita bisa menggunakannya untuk keuntungan pribadi, bukan? Jadi, mereka diam-diam mengangkat isu senjata nasionalisme. Orang-orang ini adalah raja dan diktator dengan sistem monarki absolut. Kita tahu, tujuan seorang diktator adalah menggenggam kekuasaan negara di tangannya sendiri. Namun dalam negara demokrasi modern, kekuasaan negara seharusnya merupakan milik semua warga negara. Konstitusi negara demokratis modern manapun wajib menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Negara adalah milik seluruh warga negara. Jadi, pemerintahan diktator itu sudah pasti ilegal. Dalam hal ini, jika diktator ingin mencapai tujuan kediktatorannya, ia harus mencari cara agar rakyat rela menyerahkan kekuasaan kepadanya. Lalu, bagaimana membuat rakyat rela menyerahkan kekuasaan kepada dirinya sendiri? Yaitu mengorbankan sentimen nasionalisme. Lalu, bagaimana mengobarkan sentimen nasionalisme ini? Cara paling sederhana adalah dengan menerapkan diplomasi prajurit serigala, bersikap keras dan tegas, atau bahkan sengaja provokatif
dan menciptakan musuh di mana-mana. Mengapa? Karena semakin buruk lingkungan internasional eksternal, semakin besar persatuan rakyat di internal. Jika masyarakat memiliki sentimen yang sama terhadap dunia luar, maka bukankah kita secara alami dapat membiarkan mereka bersatu di pihak kita? Dan bukankah itu akan memudahkan kita mewujudkan harapan dan kekuasaan? Kita mungkin tidak asing lagi dengan revolusi Prancis. Pada tahun 1789, Prancis menggulingkan kekuasaan raja feodal melalui revolusi. Namun pada tahun 1804, Prancis yang dengan susah payah menggulingkan monarki absolut mendukung Napoleon sebagai kaisar dan memulihkan monarki. Mengapa? Pasalnya Prancis saat itu menjadikan dirinya sebagai musuh semua orang. Sekelompok negara di Eropa berperang melawan Prancis dan bahkan membentuk aliansi anti-Prancis. Dan Napoleon kebetulan adalah seorang jenius militer yang dapat membawa Prancis meraih kemenangan. Di awal abad ke-19, Kaisar Jerman Wilhelm II juga selalu melompat ke girangan, menggunakan diplomasi prajurit serigala, hingga akhirnya menjadikan dirinya sebagai musuh seluruh Eropa. Menghadapi Jerman yang sedang naik turun, negara-negara besar yang dipimpin oleh Inggris, Prancis, dan Rusia tidak punya pilihan selain bersatu dan menandatangani perjanjian untuk mencegah Jerman menimbulkan masalah. Namun siapa sangka, justru inilah yang diinginkan William II. Maka William II mulai menyuntikkan sentimen nasionalisme ke dalam otak rakyatnya. Wahai rakyatku yang tercinta, lihatlah, negara-negara lain sedang menekan kita. Jerman telah mencapai momen paling berbahaya. Bukankah kita semua harus kompak dan bersatu? Dengan demikian, mengingat kesamaan identitas kebangsaan mereka, Jerman dan Kekaisaran Austro-Hungaria juga membentuk aliansi, mengubah Eropa menjadi tong mesiu yang akan segera meledak. Akhirnya tong mesiu ini benar-benar meledak, dan Perang Dunia Pertama pun pecah. Mengapa Hitler dapat berkuasa sebelum Perang Dunia II? Bukankah dia juga memanfaatkan sentimen nasionalisme sebagai senjata? Setelah berakhirnya Perang Dunia I, Perjanjian Versailles membebankan seluruh tanggung jawab kepada Jerman atas ulahnya yang menyebabkan pecahnya Perang Dunia I, sehingga menyebabkan Jerman menderita sanksi militer dan ekonomi yang berat dari berbagai negara. Akibatnya, rakyat Jerman menjadi kambing hitam sepanjang Perang Dunia I, dan api balas dendam pun berangsur-angsur berkobar di hati mereka. Sejarah tidak akan terulang begitu saja, namun secara mengejutkan akan selalu serupa. Pada saat itu, Hitler menggunakan kesempatan tersebut naik ke atas panggung, mengobarkan sentimen nasionalisme untuk kepentingannya. Dengan cara ini, Hitler menjadi kepala negara besar Jerman dengan menghasut sentimen nasionalisme. Namun terkait cerita ini, selengkapnya tidak dapat dibahas di sini karena terbatasnya waktu. Singkatnya, pelajaran dari dua perang dunia ini sudah cukup dirasakan umat manusia di seluruh dunia. Dan sejak awal, sentimen nasionalisme senjata ini telah lama menyelesaikan misinya dan harus dibuang ke tumpukan sampah sejarah. Oleh karena itu, jika ada orang yang berambisi ingin menggunakan senjata ini sekarang, reaksi pertama kita adalah waspada. Bodoh sekali jika tetap saja tanpa sadar masih memakan paket pencuci otak sepanjang hari dan berpikir bahwa dunia ini penuh dengan musuh. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.